Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Genius Podcast. Selamat berjumpa dengan saya, Edi Juharna. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Yang pertama Bapak Jaja Taufik Hidayat, SPD. Kemudian yang kedua adalah Bapak Andri Kuswandi, SPDI. Beliau ini menjabat sebagai Kepala MA As-Sakinah dan Wakil Kepala MA As-Sakinah urusan kesiswaan. Begitu Pak Andri. Selamat datang Bapak-bapak. Sehat? Dua-duanya nih? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas lebih dalam lagi kepada Pak Jaja dulu. Boleh Bapak ceritakan sejak kapan kira-kira MA As-Sakinah ini berdiri dan apa yang melatar belakangi pendirian MA As-Sakinah ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MA As-Sakinah itu berdiri sekitar tahun 2012. 10 tahun sudah ada 8 angkatan lulusan. Mungkin Bapak tahu dulu kenapa sih MA As-Sakinah itu harus didirikan di sini? Padahal kan di sini ada MI, ada MTS, kemudian apa sih tujuan dulu almarhum mendirikan MA As-Sakinah? Dulu ketika Bapak Pembina masih berada bersama-sama kita, saya masih ingat latar belakang pendirian MA. Bapak Pembina itu memiliki sebuah harapan bahwa masyarakat ke depan itu jangan memandang bawah lah keberadaan MA itu. Karena di sebagian besar atau mayoritas ada pandangan dari sebagian besar masyarakat bahwa madrasah atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama mungkin dari sisi fisik kurang begitu bagus, kumuh, kotor dan sebagainya. Kelas 2 lah ya. Kelas 2 sekolah MA atau SMK gitu. Ya, betul. SMA atau SMK. Termasuk juga pilihan orang tua juga MA itu kan jadi pilihan mungkin nomor 3 atau nomor berapa. Keinginan Bapak Pembina almarhum Bapak Haji Sukemi itu menginginkan ada pergeseran paradigma di masyarakat. Jadi beralih memandang bahwa MA juga sederajat dengan sekolah SMA. Makanya pada tahun 2012 itu MA As-Sakinah itu langsung didirikan dengan 2 lantai. Alhamdulillah. Jadi dan itu sedikitnya mengubah pandangan persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik dari MA itu sendiri. Secara fisik sendiri juga memang lebih berkelas ya kelihatannya. Insya Allah. Sekarang saya ingin tahu nih, mungkin sebelum Bapak menjabat sebagai Kepala MA, sudah ada program-program yang diunggulkan di MA As-Sakinah itu. Programnya seperti apa nih yang diunggulkan oleh MA As-Sakinah? Berbicara tentang program unggulan, tentu kita bicara tentang visi ya, Pak Edi ya. Betul, visi. Karena program unggulan merupakan aplikasi atau turunan dari visi MA As-Sakinah itu sendiri. Kami memahami bahwa visi sekolah kita MA As-Sakinah itu ada 3 komponen yang harus dilibatkan. Yang pertama, visi MA As-Sakinah itu harus melibatkan cita-cita luhur dari pendiri yayasan. Dalam hal ini Bapak Haji Sukemi. Yang beliau menghendaki bahwa MA As-Sakinah itu harus mampu menciptakan atau mendidik anak didiknya itu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dulu saya terkenang dengan program beliau itu. Setiap seminggu sekali itu suka memanggil wali kelas untuk menanyakan bagaimana anak-anak sholat di masjid. Itu program yang bagi kami itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Berarti terkait ada pembiasaan di sana. Pembiasaan, betul. Jadi dari awal itu sudah muncul pembiasaan itu. Walaupun mungkin bahasa dulu tidak diformalkan dalam bentuk bahasa pembiasaan, tapi kegiatan pembiasaannya sudah dilakukan. Lebih jelasnya lagi pembiasaan yang dilakukan oleh santri-santri MA As-Sakinah itu seperti apa? Oke, nanti lebih panjang lebar mungkin sama Pak Andi ya. Tapi saya tuntaskan dulu tentang visi. Siap. Tadi latar belakang visi MA itu harus melihat cita-cita besar dari Bapak pendiri, Bapak Haji Sukemi Damar ini. Yang kedua juga visi MA As-Sakinah juga harus meneruskan atau menjabarkan dari rencana strategis manajemen pendidikan As-Sakinah. Yang dalam hal ini manajemen pendidikan As-Sakinah itu mengharapkan madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sakinah itu menjadi sekolah unggulan minimal di level provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga tentu
visi misi MA Sakinah harus mempertimbangkan perkembangan zaman yang selalu dinamis. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke abad 21, di mana sekolah itu harus mampu menyiapkan kecakapan hidup di abad 21. Jadi critical thinking kita harus bangun, problem solving skill harus kita bangun, communication skill kita harus bangun, kreativitas skill harus kita bangun, dan kolaborasi juga harus kita bangun. Artinya kalau orang Sunda bilang itu anak-anak SMA Sakinah ini mesti ngindung ka waktu mi bapak ka zaman gitu kira-kira. Eta pangincan harus bisa. Nah, dari sana Pak Edi muncullah nanti dalam konteks aktualnya program unggulan. Nah, yang tadi Bapak tanyakan tadi. Program unggulan yang pertama tentu berbicara tentang kehendak atau cita-cita luhur Bapak pembina. Kita akan terus meneruskan tentang pendidikan karakter. Nah, nanti mungkin sama Pak Andi nanti dijelaskan tentang apa dan bagaimana pendidikan karakter. Yang kedua, kita memiliki program unggulan tahfiz Quran. Tapi bukan berarti kita menjual Quran untuk menarik simpati masyarakat, bukan. Tapi kita dengan Quran kita berharap Allah menurunkan ridhonya kepada gurunya, kepada pemilik yayasan, kepada pemilik sekolah, kepada anak-anak, kepada orang tua. Nah, dengan program tahfiz Quran itu. Yang ketiga, kita memiliki program untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris. Insya Allah dimulai tahun ini, anak-anak kelas 12 nanti di bulan Januari, semuanya harus mengikuti tes TOEFL. Nah, jadi ini program, saya kira untuk program MA, mudah-mudahan ini program pengembangan yang baru. Ketiga, kita juga concern untuk menggelar program agar anak-anak kita itu lolos ke perguruan tinggi negeri. Yang berikutnya, kita juga karena dunia zaman hari ini adalah tidak lepas dengan kaitan dengan IT, berarti kita akan mengembangkan kerjasama dengan BLK dalam hal IT. Terakhir, ada program pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini penting agar ilmu-ilmu yang didapat oleh anak-anak itu teraplikasikan gitu. Jadi jangan pintar di kelas, tapi anak harus pintar di kelas dan juga harus mampu mengaplikasikan di dunia kesehariannya. Bermanfaat buat masyarakat. Betul. Terima kasih Pak Haja. Terima kasih sama-sama Pak Adi. Saya beralih dulu ke Pak Andri nih. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jaja. Ada pembiasaan yang dibungkus dalam SATF nih. Mungkin Pak Andri bisa menjelaskan terkait dengan pembiasaan untuk membentuk karakter siswa yang nantinya itu bisa menjadi semacam kebiasaan yang mendarah daging dalam diri santri-santri yang masa kini. Bagaimana ini Pak Andri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, itu tidak ada perintah apapun kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Diutamakan kalimat akhlak. Sakinah mencoba untuk bagaimana kita meniru, mencontoh uswah hasanah dari Rasulullah. Kita programkan di Sakinah, khususnya di MA, itu ada 4 poin yang harus menjadi rujukan santri kita. Kenapa? Karena dengan kita merujuk kepada 4 poin tersebut, sa'adah fid dunia wa sa'adah fil akhirah akan kita dapat. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pertama, kita tahu semua bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat sidik. Bagaimana caranya supaya santri kita itu mempunyai sikap sidik, jujur? Diadakanlah pembiasaan setiap hari. Mutaba'ah yaumiyah. Kemudian bagaimana sih supaya kita mencontoh kepada Rasulullah dalam hal amanah? Kita tahu kalau seseorang diberikan amanah harus melakukannya atau melaksanakannya. Kita terapkan di sini hal-hal yang positif untuk pembentukan karakter. Tentunya Pak Edi dan para pemirsa yang lain, proses ini tujuannya tidak gampang dan tidak mudah. Manusia mempunyai sifat sidik tidak bisa 1 tahun 2 tahun. Tapi kami yakin ketika ada pembiasaan mutaba'ah yaumiyah, para santri kita di sini sering melaksanakannya itu setiap hari, insya Allah nanti akan ada titik-titik di mana dalam jiwa dan regam mereka itu sudah menempel di dalam hatinya. Insya Allah kalau pembiasaannya setiap hari. Makanya kalau misalkan pembiasaan itu kita lupakan dan dalam arti kita tidak istiqomah, tidak kontinu, tidak komitmen jiwa kita,
tidak akan nempel yang namanya sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah, itu harapan kami bagaimana uswah hasanah Rasulullah itu melekat dalam hati santri-santri kita, dalam hati semua ustaz dan asatidz yang ada di lingkungan As-Sakinah. Nah, kemudian kenapa harus ada mutabah yaumiyah? Karena proses itu tidak instan gitu ya. Kita tahu proses tidak akan mengkhianati hasil. Hasil bagus berarti prosesnya bagus. Hasil jelek kita pertanyakan, ada apa prosesnya? Hasilnya bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah di MA As-Sakinah kita selalu melaksanakan pembiasaan untuk pembentukan karakter anak. Di antaranya salat duha, Asmaul Husna, kemudian mufrodat atau vocabulary building, kemudian sholat duhurnya berjamaah, diteruskan dengan zikir dan doa, sholat asar berjamaah, diteruskan dengan zikir dan doa. Nah, dengan harapan selama anak berada di sekolah itu sudah tertanam dalam jiwanya itu ibadah-ibadah yang merupakan bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan mereka gitu. Nah, kemudian setelah pulangnya ke rumah dia bisa meneruskan pembiasaan yang ada di sekolah, di madrasah, khususnya di MA. Bahkan menularkan kepada siapapun yang ada di lingkungan rumahnya. Nah, bahkan bisa menularkan. Kenapa bisa menularkan? Karena ketika seorang anak disuruh untuk sholat oleh ayahnya, anak tidak akan mungkin sholat kalau ayahnya tidak sholat. Ya. Nah, dan nanti akhirnya sikap istiqomah yang ada di jiwanya mereka itu akan nampak. Gitu. Luar biasa sekali ini cita-citanya ya. Bagaimana pembiasan-pembiasan itu dilakukan sampai harus betul-betul membekas pada diri santri-santri As-Sakinah ini. Beralih ke hal yang lain, sejauh ini ada berapa sih ekskul yang bisa diikuti oleh anak-anak di MA As-Sakinah? Ada beberapa kategori ekskul. Yang pertama kategori ekskul wajib. Kemudian yang kedua kategori ekskul wajib pilihan, dan yang ketiga ekskul pilihan. Yang pertama ekskul wajib, semua santri di MA itu wajib mengikuti pramuka. Yep. Kemudian yang kedua ekskul wajib pilihan. Yang pertama pilihannya ke tahfidz camp atau tahfidz Quran camp. Jadi kita setiap 1 pekan sekali di hari Jumat sore setelah pramuka, santri-santri yang ingin orientasinya betul-betul di tahfidzul Quran, mereka dikemkan di boarding dan di Masjid Jamrut untuk senantiasa murojaah, untuk senantiasa tasmi, dan untuk senantiasa ziyadah Qurannya supaya lebih terasa kembali. Nah, kemudian hingga Ahad pagi mereka baru boleh pulang ke rumah. Nah, itu pilihan. Kemudian pilihannya, kalau dia tidak ikut tahfidz camp, berarti pilihannya dia ke ekskul bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena ekskul bahasa Inggris itu luar biasa. Kita tahu bahasa Inggris merupakan bahasa yang global gitu ya. Padahal bahasa Inggris merupakan keterampilan yang dasar yang harus kita punya gitu kan. Betul. Nah, kemudian selanjutnya ada di bidang olahraga. Di olahraga kita punya futsal, kemudian badminton, tenis meja, renang juga. Nah, di bidang seninya kita ada angklung, kemudian ada musik religi, kemudian ada ekskul di bidang akademi. Tentunya kan santri di sini tuh ada jam tambahan pelajaran khusus untuk dia betul-betul konsen ke salah satu bidang akademik untuk mampu dia bersaing di PTN nantinya. Dan kita ada ekskul di bidang akademik. Ekskul yang ada di kita cukup lengkap ya, banyak sekali ekskul pilihannya yang bisa diikuti oleh santri-santri, sehingga mereka bebas leluasa memilih apapun ekskul sesuai minat dan kebutuhan minat dan bakat dan kebutuhan mereka. Dari sekian banyak jenis ekskul itu, sejauh ini ada nggak ekskul yang betul-betul diunggulkan baik dari segi prestasi maupun jumlah peminatnya? Kalau saya lihat dari pendaftar, itu ekskul yang paling diminati oleh santri ikhwan, khususnya itu di futsal. Kemudian yang santri ahwadnya itu di musik religi, itu luar biasa. Giroh dia mengeluarkan seni-seni suaranya itu luar biasa di musik religi. Kemudian yang menjadi
ciri khas MA mungkin dengan dengan sekolah-sekolah yang lain itu kita ada eskul yang betul-betul dibidik, dibina, dibimbing, dikonsen di bidang tafsir Qurannya. Baik, Bapak Andri, sebelum nanti saya beralih lagi ke Pak Jaja, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira nih dari tahun ke tahun itu kan suka ada peluang-peluang untuk membentuk eskul yang baru. Apakah di tahun ini ada peluang itu? Kalaupun ada, itu harus seperti apa persyaratannya? Melihat, mendengar dari kebutuhan para santri, insya Allah di tahun ajaran 2022-2023 kami dari MA Sakinah khususnya di bidang kesiswaan akan membuka eskul yang baru, yang pertama di bidang multimedia. Karena kita tahu ya zaman sekarang tuh sudah zaman begitu modernnya. Yang kedua ada karate. Nah ini yang menarik Pak Edi, kenapa kami ingin mendirikan eskul baru di bidang karate tanpa disadari dan tanpa kami tahu ternyata ada salah satu santri di kita itu yang sekarang duduk di kelas 11 MIA, ternyata dia punya prestasi karate di luar itu sudah tingkat ASEAN ternyata. Oh, sudah ke mancanegara. Sudah ke mancanegara. Kami luar biasa merindingin pas melihat ketika piagam penghargaannya dikeluarkan di pos gitu kan. Kemudian dia sudah melanglang buana di wilayah Kota Cimahi di Jawa Barat dan kayak seperti itu. Tapi dia mengatasnamakan klubnya karatenya di luar. Nah, inisiasi itu kami himpun gitu kan untuk tahun ini, kenapa tidak? Dan alhamdulillah santrinya tersebut mengajukan ke kami, Pak, bagaimana kalau tahun ini kita ada eskul karate? Ini pelatihnya ada, ini prokernya ada, bahkan prokernya juga sudah disiapkan. Baik, insya Allah kata saya dan saya sudah komunikasi dengan Pak Jeja sebagai kepala madrasah Aliyah Sakinah sudah ini. Mudah-mudahan eskul yang baru ini, 2 eskul yang baru, pertama banyak peminatnya, kedua menjadikan sumbangsih bagi MA Sakinah untuk lebih syiar lagi, karena syiarnya sekolah itu bukan dari apa-apa tapi dari prestasi prestasi akademik dan non akademik. Oke, terkait prestasi tadi. Terkait prestasi. Ada mungkin ya santri-santri Sakinah yang berprestasi di luar sana gitu kan. Misalnya ikut lomba apa dapat juara apa gitu. Gimana nih Pak? Tadi saya mendengar tuh ada visi minimal tingkat Jawa Barat prestasi kita. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 23 Juni 2022, yang terbaru prestasi yang terbaru. Putra-putri kami, santri-santri MA Sakinah mendapatkan juara 1 cerdas cermat tingkat Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juara 2 presentasi penyuluh remaja tentang narkoba di wilayah Bandung Barat. Kalau kita flashback ke belakang 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, itu ada yang pernah menjuarai lomba cipta puisi tapi online gitu kan, dan dia juara 1. Nah, flashback lagi ke 2 tahun ke belakang, juara umum di kampus STI ISIOI Bandung, mereka menjuarai juara 1 musikalisasi puisi, kemudian juara 2 dai, dan juara 1 juara 2 kembali musikal leading-nya, sehingga dicetuskanlah atau keluarlah sebagai juara umum di Bandung Barat. Alhamdulillah. Jadi kenapa harap ada eskul? Karena kita tahu ya, santri itu tidak hanya pintar di akademik dan harus juga pintar di non akademik. Ya, terima kasih Pak Andri. Saya ingin kembali lagi ke Pak Jaja nih. Tadi penjelasan dari Pak Andri tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan sudah cukup lengkap. Nanti saya kembali lagi ke Pak Andi, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Jaja dulu. Ini saya penasaran dengan guru-guru di As-Sakinah ini, Pak. Bagaimana nih kualifikasi guru yang dimiliki oleh MA As-Sakinah? Ya, terima kasih Pak Edi. Sampai saat ini alhamdulillah jumlah tenaga pendidik di MA As-Sakinah itu 14 orang. Ya.
1 orang alhamdulillah sudah S2, 13 orang lagi itu S1, dan saya secara pribadi terus mendorong agar teman-teman kita yang masih S1 bisa melanjutkan ke jenjang S2. Yang paling membuat saya optimis, guru-guru bidang studi PAI selain lulusan sarjana di universitas formal juga punya latar belakang di dunia pesantren. Jadi ini klik, nyambung, sinergis dengan program-program yang akan dikembangkan oleh MA itu sendiri terkait dengan pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga kita juga ditopang juga oleh tenaga kependidikan 2 orang yang alhamdulillah dengan 2 orang tenaga kependidikan tersebut dari sisi administrasi, dari sisi kebersihan alhamdulillah bisa tertangani seperti itu. Mungkin tambahan Pak Edi sebelum ke hal yang lain lagi, saya menambahkan dari program kesiswaan itu tentang pembentukan motivasi kewirausahaan. Insya Allah mulai tahun ini kita bekerja sama dengan salah satu universitas di Bandung untuk menjadi mentor, menjadi pendamping kepada siswa-siswa kami bagaimana menumbuhkan spirit atau mental kewirausahaan itu. Insya Allah bulan Agustus kita akan mengadakan workshop tentang Siap. Mudah-mudahan itu terwujud dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh siswa-siswi MA Sakinah. Amin. Oke. Berlanjut tadi ke persoalan guru, Pak. Kalau saya perhatikan nih di luar sana itu masih banyak sekolah yang guru-gurunya mengampu lebih dari 1 mata pelajaran, bahkan ada yang 3 gitu atau 4 gitu. Nah di MA Sakinah sendiri seperti apa nih? Ya itu masih jadi PR kami Pak Edi, kalau dari sisi jumlah mata pelajaran dengan jumlah guru itu kan sebenarnya tidak sesuai. Yep. Berarti ada beberapa guru yang mengampu mapel yang di luar bidang kesarjanaannya. Tapi insya Allah bisa dipastikan guru tersebut memiliki kompetensi untuk mengampu mapel tersebut. Oke, nih program nih Pak, nih program yang bisa diikuti oleh guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, kira-kira apa yang pernah dijalankan oleh MA Sakinah untuk meningkatkan kompetensi guru? Siap. Kami komitmen Pak Edi, karena guru ini adalah pondasi kuat, pondasi dasar yang harus terus ditingkatkan kompetensinya. Jadi alhamdulillah tiap tahun kami di rencana kerja tahunan MA Sakinah itu selalu diprogramkan untuk peningkatan kompetensi guru minimal 1 semester 1 kali. Jadi kami beberapa kali sudah mengadakan IHT, workshop, IHT tentang penulisan pembuatan modul, IHT tentang model-model pembelajaran. Nanti semester sekarang insya Allah bulan September kita menyelenggarakan IHT teknik penilaian yang kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kemudian juga ada program peningkatan kemampuan tahsin dari guru-guru MA, kemudian mengikutsertakan guru di program-program MGMP yang dikelola oleh KKM, mengikutsertakan guru mapel untuk mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Contohnya Ibu Widya itu sudah mengikuti PKB dari bidang matematika. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Ja. Sama-sama Pak. Saya kembali ke Pak Andri lagi nih. Pak Andri, barangkali Pak Andri paham ya tentang input siswa nih yang ada di MA Sakinah. Juga nanti ada kita bicara masalah outputnya. Nah sejauh ini bagaimana sih pencapaian jumlah peserta didik baru ya, peserta didik baru dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh MA Sakinah ini? Sebagai rasa taharus binikmah kami ya, rasa syukur yang sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun ada peningkatan, dan alhamdulillah tahun ini tahun 2022-2023 kita ada
ada kenaikan hampir 100%. hampir 100% santri di kelas 10 yang baru. Artinya syiar kita diterima di masyarakat dan masyarakat percaya kepada kita. Nah itu kuncinya bagaimana agar kita mendapatkan siswa, mendapatkan santri, inputnya dengan syiar kita keluar dan mereka percaya kepada kami. Membangun trustnya itu lah ya. Membangun trustnya itu yang harus ditingkatkan. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, santri-santri MA Sakinah ini berasal dari latar belakang pendidikan seperti apa ketika SMP-nya gitu? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena masyarakat, orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke MA Sakinah itu menarik. Kenapa disebut menarik? Karena mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dari mulai sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah pertama swasta, kemudian dari madrasah sanawiyah yang ada boardingnya, kemudian madrasah sanawiyah yang non boarding. Jadi kita itu didatangkan, dihadirkan oleh Allah, wasilahnya santri baru ke MA itu dari berbagai latar belakang sekolah mereka rata-rata. Artinya ketika mereka di kita di MA itu otomatis kulturnya berbeda, kemudian karakternya berbeda, pengembangan dirinya mungkin berbeda. Nah oleh karena itu kenapa tadi disebutkan dikatakan ada uswah hasanah gitu kan, Rasulullah yang harus kita aplikasikan di sini. Nah, salah satunya itu prosesnya. Jadi kita terima, kita didik sama-sama, kita belajar sama-sama di sini dalam rangka tiada lain hanya untuk menjadi uswah hasanah baik di dalam keluarga dan masyarakat. Ya tentunya itu menjadi tantangan tersendiri ya, dengan beragam latar belakang. Betul, itu tantangan sendiri. Anak-anak dengan kultur yang berbeda itu tantangannya sangat luar biasa. Dari yang mohon maaf yang masuk ke MA yang belum lancar sama sekali dalam tahsinul Qur'annya, kita berusaha untuk melancarkan dan maksimal untuk di bidang tahfidnya gitu kan. Tapi luar biasa ini saya sebagai keiswaan harus bisa menyelaraskan pola didik mereka, kulturnya di sekolah asalnya itu harus betul-betul ketika berkumpul di MA Sakinah gitu. Iya. Ada semacam penyelarasannya itu loh. Kesinambungan program, Pak. Ya. Mangga, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin harus ada kesinambungan program antara sekolah asal dengan kami. Betul. Dan alhamdulillah ada satu MTS yang di daerah Cipatat. Mungkin saya sebutkan ya, nggak apa-apa namanya? Ya, boleh. Saya sebutkan itu MTS Al-Firdaus ya, Bantu. Dari pesantren di daerah Cipatat itu MTS-nya itu punya program pada bidang tahsin dan tahfiz Quran. Yeah. Dan di kita juga memiliki program yang sama, sehingga alhamdulillah pada tahun ini ada banyak santri-santri lulusan MTS Al-Firdaus yang melanjutkan ke MA Sakinah karena tadi motivasinya untuk menjaga program di MTS-nya agar tetap terjaga di MA-nya. Seperti itu. Jadi klik ya dengan pesantren itu. Betul. Artinya pesantren itu sekarang jadi penyumbang santri yang rutin. Siap. Betul. Oke. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi Pak dari pesantren-pesantren lainnya. Gitu. Amin. Tidak hanya dari sana saja kan. Semakin banyak siar yang dilakukan oleh MA Sakinah, semakin banyak ini yang tertarik untuk sekolahnya Sakinah. Gitu. Oke, tadi kita bicara masalah input siswa, input santri. Sekarang kita mungkin tidak boleh melupakan outputnya. Sekolah yang baik itu kan, menurut saya nih ya,
bukan dari input yang baik juga, tapi bagaimana mereka menjalani proses selama belajar di sekolah ini sehingga menghasilkan output yang bagus yang diharapkan oleh mereka sendiri atau oleh orang tuanya gitu kan. Nah sejauh ini nih seperti apa sih output yang dihasilkan oleh MA Sakinah misalnya dari segi akademik nih, berapa persen lulusan yang diterima di sekolah di universitas negeri atau universitas favorit gitu kan? Baik, bicara tentang input Pak Edi, alhamdulillah kami beberapa tahun ke belakang itu dihadirkan oleh Allah, mohon maaf ya, santri yang seharusnya mungkin di SLB begitu kalau itu. Tapi takdir Allah menghadirkan beberapa santri yang seperti itu belajar di MA Sakinah. Dan alhamdulillah ada yang bisa kuliah sekarang di Unisba, begitu. Jadi kan luar biasa. Jadi intinya memang sekolah harus siap menerima apapun, kondisi apapun titipan dari orang tua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kehadiran para santri yang beragam itu momen untuk guru meningkatkan kompetensi belajar. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan output, alhamdulillah tahun kemarin Pak Edi, dari 30% yang kita canangkan dari lulusan kelas 12 diterima di perguruan tinggi, ternyata Allah berikan rezeki yang banyak. Jadi saya hitung itu sampai 42%. 42%. Ya, melampaui target. Yang tadinya kami di EMA itu mungkin menghitung 6 sampai 7 santri yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ternyata dengan kasih sayang Allah berikan sampai 10 santri yang lulus diterima di perguruan tinggi negeri. 2 di Unpad, 2 di IPB, 2 di UIN, 2 di UPI, 1 di ST3 Tekstil, 1 lagi di mana? 2 di Polban. Luar biasa itu ya, luar biasa pencapaiannya itu berarti ya dari target yang hanya 30% ini bisa melampaui hampir 50%. Hampir 42%. Iya. Itu pemirsa ya, pencapaian output dari MA Sakinah ini betul-betul patut disyukuri nih Pak ya. Amin. Nah, kira-kira nih Pak, strategi untuk PPDB tahun depan akan seperti apa strateginya dan kira-kira berapa target yang dicanangkan untuk PPDB tahun depan? Ya. Strategi ke depan, insya Allah kami akan membuka program beasiswa untuk anak-anak kelas 9 yang memiliki hafalan Quran minimal 3 juz. 3 juz, insya Allah kita akan terus gulirkan program beasiswa ini untuk anak-anak kelas 9, mau di MTS, mau di SMP, mau di pesantren, asal memiliki hafalan minimal 3 juz, mangga tahun depan insya Allah kita buka program beasiswa tersebut. Iya. Selain nanti dikawal oleh Pak Andri Kesiswaan, kita silaturahmi membangun kerjasama dengan sekolah-sekolah di MTS maupun di SMP seperti itu, Pak. Iya, berarti ini ada bocoran nih buat pemirsa di rumah nih, bagi putra-putrinya yang hendak melanjutkan ke jenjang SMA, mungkin MA Sakinah bisa menjadi pilihan untuk mengikuti program beasiswanya. Itu secara full beasiswanya, Pak? Ada 2 ya, Pak Andri. Ada 2 kategori. Ada 2 kategori. Ada yang kategori full untuk mohon maaf anak-anak dari keluarga kurang mampu seperti itu, dan ada beasiswa prestasi mungkin setengah mungkin maksudnya ya. Jadi itu dari kategori orang tua yang mampu. Kalau misalnya sekarang jumlah santri sekian puluh orang diterima di MA Sakinah, mungkin ya harapannya ke depannya akan lebih dari ini. Ya, betul. Lebih dari ini ya. Betul. Ada target-target yang dicanangkan khusus. Oke. Sekarang saya ingin tahu tentang fasilitas nih Pak. Mungkin
banyak orang tua yang bertanya-tanya sebelum menjatuhkan pilihan sekolah anaknya, mungkin yang dipandang terlebih dahulu adalah fasilitasnya nih. Nah, kira-kira nih fasilitas apa aja yang dimiliki oleh MA As-Sakinah sehingga membuat anak-anaknya bisa betah belajar di sana, mengikuti beragam kegiatan sampai mereka itu merasa betul-betul ini bukan seperti apa ya sih, mereka semacam punya perasaan homey gitu kan, betah di sekolah gitu kan, karena di sini luar biasa. Yang saya tahu dia MA As-Sakinah itu belajarnya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Betul. Jadi bagaimana ini biar anak-anak ini bisa betah di sini? Ada fasilitas apa aja sih? Betul. Mungkin ada fasilitas yang standar Pak, yang dimiliki setiap sekolah gitu ya. Insya Allah sekolah kita sudah 2 lantai. 2 lantai, fasilitasnya di dalam kelas sudah terpasang proyektor dan wifi. Insya Allah tahun depan kami ingin meningkatkan semua kelas itu menjadi berfungsi sebagai kelas multimedia. Tapi sarana untuk itu kita terus tingkatkan. Paling tidak hari ini kelas sudah terpasang proyektor dan sudah terhubung dengan wifi. Bertahap ya? Bertahap. Insya Allah tahun depan kita pasang sound system yang bagus sehingga semua kelas itu bisa difungsikan sebagai ruang multimedia. Yang kedua, kita memiliki lab IPA. Nah, insya Allah kita memiliki lab IPA, memiliki lab bahasa, kemudian memiliki ruang perpustakaan, memiliki gedung olahraga, memiliki masjid yang bisa menampung mungkin 1.000 jamaah, insya Allah besar, sangat besar. Dan yang paling penting kita memiliki playground. Ya betul, playground yang fungsinya adalah untuk kita menggelar outing class. Oh ya, ini menarik nih Pak, playground Pak. Di sekolah-sekolah lain mungkin belum banyak ya punya fasilitas playground. Sementara di As-Sakinah sudah ada. Mungkin tempatnya bisa Bapak deskripsikan seperti apa playground itu? Nanti bisa ditayangkan mungkin ya. Film tentang playground, insya Allah nanti ditayangkan. Tapi intinya playground itu untuk bagaimana sekolah memfasilitasi anak-anak bisa belajar di ruangan jadi kelas. Tidak hanya di dalam kelas aja mereka boleh mencicipi udara yang lebih banyak di ruang terbuka. Jadi konsep belajar kita di MA As-Sakinah selain belajar di ruang kelas juga belajar di luar kelas. Dengan outing kelas. Cukup lengkap ya fasilitasnya. Tadi ada GOR, gedung olahraga. Berarti di situ akan ada lapangan futsalnya, basket, segala macam, badminton gitu ya. Itu barangkali yang menjadi daya tarik anak-anak untuk bersekolah di sini. Sekali lagi Pak Edi, mungkin ini tambahan. Kami bersepakat di MA As-Sakinah itu bahwa fungsi sekolah itu harus mampu memberikan ruang yang optimal. Anak-anak bisa belajar di lingkungan sekolah dan belajar optimal di luar sekolah. 16 ya, tanggal 16 Juli. Ketua OSIS dan sekretaris OSIS MA As-Sakinah itu karena kedua-duanya aktif di forum komunikasi OSIS Bandung Barat. Itu hari Jumat itu difasilitasi oleh forum OSIS se-Bandung Barat, se-KBB itu beraudiensi dengan Komisi 7 DPR RI. Nah, itu kan pengalaman. Diundang khusus ya? Diundang khusus. Dan saya jelaskan sekali lagi, MA As-Sakinah itu memiliki komitmen. Jadi kami ingin menyediakan ruang dan waktu yang optimal untuk anak-anak belajar di lingkungan madrasah, di tempat. Dan ketika ada peluang untuk anak belajar di luar MA As-Sakinah, kami akan fasilitasi. Kenapa enggak gitu ya? Ya, ini kesempatan, peluang yang mungkin jarang sekali ya didapat oleh siswa-siswa lain. Betul seperti itu. Nah, itu harus betul-betul dimaksimalkan ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Andri, mungkin Pak Jaja juga punya mimpi nih. Mungkin fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini belum cukup memuaskan. Betul. Ya, barangkali kedepannya punya mimpi ingin seperti apa MA As-Sakinah itu terkait fasilitasnya. Gimana nih Pak?
Ya, baik. Terima kasih Pak Edit. Ini luar biasa pertanyaannya. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kami tim guru MA itu sudah menyelesaikan rapat kerja tahunan. Ya. Dan di rapat kerja tahunan itu kita sudah merumuskan tentang RKJL, Rencana Kerja Jangka Menengah. Dan alhamdulillah proyeksi MA 4 tahun ke depan dari 2022 sampai 2026. Jadi kami berdoa di tahun 2026 itu Pak Edi, yang tadinya gedung MA itu 2 lantai menjadi 3 lantai. Nah, alhamdulillah, insya Allah. Jadi nanti ada penambahan ruangan kelas karena proyeksi kami juga ada penambahan dari jumlah santri. Kemudian juga mungkin nanti akan ditambah dengan ruang tunggu atau ruang guru piket, ruang BK dan sebagainya, pengembangan seperti itu. Termasuk lab PAI, mungkin ke depan kita harus memiliki lab PAI. Bagaimana anak bisa menyelenggarakan prosesi pemulasaran jenazah misalnya seperti itu, atau proses haji atau proses bank syariah. Nah, itu kalau kita memiliki fasilitas lab PAI mungkin bisa dikembangkan, direalisasikan seperti itu. Satu Pak yang tadi saya baru keingetan nih Pak. Tadi kata Pak Andri ada ekskul yang paling diminati oleh santri putri itu ada di bidang seni musik. Nah, MA Sakinah ada nggak fasilitas itu gitu untuk memfasilitasi santri-santri yang gemar di permusikan nih? Apakah mungkin punya studio musiknya atau gimana? Baik, antusias santri di bidang seni musik luar biasa. Memang kami belum punya studio khusus, belum punya alat-alat yang memadai yang cukup lengkap. Tapi alhamdulillah sementara ini kami fasilitasi di ruang kelas yang kosong, dan pembimbing eskulnya pun suka membawa alat dari rumah ke kami gitu. Alhamdulillah bisa saling jadinya satu frekuensi gitu antara anggota eskul dan pembimbing eskul. Tapi mungkin alangkah lebih akan maksimalnya jika tersedia ruangan musik khusus gitu kan, dengan peralatan yang menunjang di dalamnya, layaknya studio musik lah. Betul Itu sangat kami harapkan kalaupun nanti ada proyek pembangunan satu ruangan khusus untuk studio musik, karena itu sangat dipentingkan dan diperlukan mereka. Ruangan khusus, kemudian alat-alatnya yang standarnya mereka lah gitu, standarnya di anak-anak MA gitu. Karena kita tahu seni itu luar biasa ya, yang harus kita terus aktualisasikan. Karena akan mengubah pola pikir kalau seni terus dilatih gitu kan. Iya. Cukup mungkin Pak informasinya. Satu lagi Pak Edi, ini hampir kelupaan, tapi ini penting. Ya. Ini penting. MA Sakinah itu memiliki komitmen untuk menjadikan madrasah atau sekolah yang peduli lingkungan. Insya Allah, jadi mulai tahun ini kita akan galakkan program-program yang bersinggungan dengan bagaimana guru santri peduli terhadap lingkungan. Adiwiyata itu seperti itu. Insya Allah. Jadi kita nanti mungkin juga memiliki program penataan taman, kemudian juga penambahan pot-pot bunga, termasuk juga mungkin cara pengolahan sampah begitu. Nah, sekolah peduli lingkungan harus terwujud, karena dengan sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang indah, maka yang tadi yang Pak Edi bilang, anak-anak merasa betah, seakan-akan menjadi di rumah sendiri seperti itu. Nah, kami berkomitmen untuk menjadikan MA Sakinah itu menjadi madrasah atau sekolah yang peduli lingkungan. Seperti itu. Iya, di lain sisi juga yang perlu dibangun adalah mentalitasnya barangkali Pak ya. Betul. Mentalitas untuk sadar terhadap lingkungan. Ya, bagaimana mengelola lingkungan dengan baik ya. Betul. Baik, mungkin pemirsa di rumah ini sudah mulai ada yang
penasaran nih, aduh pengen tahu banget As-Sakinah itu seperti apa ya As-Sakinah. Kayaknya kurang puas kalau hanya mendengar obrolan kita lewat podcast seperti ini gitu. Mungkin di antara mereka ada yang penasaran ingin datang ke sini, harus menghubungi siapa, kemana gitu kan. Gimana nih Pak? Pak Andri mungkin? Baik. Betul, karena tidak cukup hanya di podcast saja. Jadi bagi siapapun masyarakat luar yang ingin mengetahui secara mendalam tentang As-Sakinah bisa menghubungi Pak Jaja sebagai Kepala Madrasah, kemudian saya sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Siswaan, dan bisa juga bertanya kepada guru-guru yang ada di As-Sakinah. Yang jelas itu terbuka ya As-Sakinah. Kami terbuka untuk di jam kerja ya, di jam kerja bisa datang. Bisa datang, siapapun yang ingin bertanya tentang MA As-Sakinah silakan untuk datang aja. Kalau untuk janjian dulu gimana nih Bapak, harus menghubungi nomor telepon siapa? Biasanya yang selalu dicantumkan di brosur atau di sosmed dan lain, kebetulan nomor Pak Jaja dan saya. Ada itu ya. Ada di sana. Oke, terima kasih Pak Jaja, Pak Andri. Tapi sebelum ditutup, ini saya ingin ada closing statement dari bapak-bapak berdua ini. Ingin seperti apa sih As-Sakinah ke depannya? Saya tuh punya komitmen, ternyata hidup itu mudah ya. Yang sulit itu pikirannya. Yang sulit pikiran kita. Mudah sebetulnya hidup itu. Agar santri baik, agar santri soleh, kita harus jadi suri teladan. Itu saja. Agar santri soleh jadi suri teladan. Jadi suri teladan. Dan saya sering memberikan motivasi kepada alumni kepada mereka yang sudah berwisuda. Saya bilang di sela-sela acara proses wisudaan, kau anak-anakku jangan pernah meninggalkan sholat kalau tidak ingin kalian hilang apa yang kalian miliki. Sempurnakan dulu sholatnya. Sempurnakan sholat. Hidupmu akan sempurna di mata Allah dan di mata manusia. Keren sekali. Pak Jaja barangkali Pak, kalimat penutupnya ingin seperti apa? Sakinah ini. Betul. Pada akhirnya madrasah menjadi jembatan Pak. Jembatan untuk meraih sukses di dunia dan akhirat. Jadi karena hidup kita ini tidak sekali di dunia, kita terus berlanjut, continue. Berarti kita memang membutuhkan satu pendidikan yang mampu menghantarkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan pintu untuk menghantarkan ke sana itu salah satunya adalah madrasah. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan saya nih di acara podcast Genius Podcast ini. Mudah-mudahan program-program yang tadi Bapak-bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah itu betul-betul menjadi sebuah tambahan informasi buat mereka di sana, di luar sana. Mudah-mudahan menjadi ketertarikan calon-calon santri, calon-calon siswa untuk bersekolah di As-Sakinah. Mudah-mudahan juga apa yang dicita-citakan bapak-bapak berdua ini bisa terwujud, As-Sakinah bisa lebih maju, lebih berkembang di bawah kepemimpinan bapak berdua ini. Amin. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyimak bincang-bincang seputar MA As-Sakinah dalam Genius Podcast ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi bincang-bincang berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali PK. Ya iyalah. Nggak usah.